Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bab tentang transformasi. Yang kemarin kita sudah membahas transformasi tentang translasi ya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah transformasi di materi refleksi, yaitu pencerminan. Oke. Nah, sekarang pencerminan. Kalian tentunya pernah bercermin kan? Jadi, refleksi atau percerminan itu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Di fisika ada ya, sifat bayangan cermin ya. Dimana beberapa sifatnya, yang jelas nanti jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ya kan? Kalau kalian bercermin, kalian antara jarak kalian dengan cermin dan bayangan ke cermin itu sama. Itu yang perlu ditekankan. Kemudian nanti menentukan suatu garis sebagai cermin. Jadi kalau di sini nanti di refleksi, di translasi, yang buat patokan cerminnya adalah sebuah garis gitu ya, sebagai sumbu cerminnya. Kemudian nanti membuat garis-garis pencerminan dari titik-titik pada benda yang akan dicerminkan. Jadi misalnya titik P, setiap titik di P ini kita cerminkan ke ya tergantung siapa yang jadi cerminnya, bisa sumbu Y, bisa sumbu X, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka yang menjadi cermin ini garis ini, yaitu sumbu X. Sumbu X itu garis Y sama dengan 0 ya. Kalau sumbu Y itu garis X sama dengan 0. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini, ketika kalian mau mencerminkan PX, Y, kemudian ini cerminnya, tentunya kemana dia bayangannya? Selalu tegak lurus ya, ke sana ya. Kalau cerminnya sumbu Y, dia ke sana bayangannya. Karena ini cerminnya adalah sumbu X, maka bayangannya ke sini. Kemudian jarak antara benda ke cermin, ini kan bendanya, benda asli ini P ya, dengan bayangannya, ini bayangan P aksen itu bayangan setelah dicerminkan, itu sama dengan ini. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini X-nya sama kan, nggak berubah. Ini X misalnya di sini 3, berarti 3, sekian, di sini masih 3, sekian. Yang berubah apanya? Y-nya. Dulu misalnya di sini 4, ya ke bawah jadi min 4. Nah, jadi di sini ketika dicerminkan dengan sumbu X, ini ya sumbu X, cerminnya sumbu X, maka X-nya tetap X, terus kemudian Y-nya jadi min Y, gitu ya. Kalau mau kita tulis seperti ini, X aksennya tetap X, Y aksennya, Y bayangannya itu jadi min Y. Atau seperti ini, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Atau kalau kita mau mencari matriksnya, maka ini kita bisa mengubah X aksen sama dengan menjadi variabel XY, X dan Y. Karena ini kan 1X kan, berarti ini kan 1X ditambah, karena Y-nya tidak ada, berarti ditambah 0Y. Paham kan? 1X tambah 0Y berapa? X. Kemudian yang ini juga diubah menjadi variabel X dan Y. Karena X-nya tidak ada, berarti 0X min Y. Min 1Y ini sebenarnya min 1 kan? Min 1 Y ini X, Y diurutkan ya. Karena kita mau bawa ke bentuk matrik. Berarti ini kan kalau mau kita bawa ke bentuk matrik, X aksen, Y aksen ini kan sama dengan, berarti ini kan di sini koefisiennya kita bawa sini 1, 0, 0 min 1 XY. Kalau ini kita balik lagi ke sini, coba kita lihat X aksen berarti perkalian matrik kan, 1 kali X ditambah 0 kali Y ini kan. Nah, kemudian yang kedua ini Y aksen berarti 0X min 1 Y yang ini, balik lagi ke sini. Setelah kita cek ini udah benar. Nah, untuk selanjutnya ketika sudah bentuk ini kita ubah menjadi bentuk matrik, maka yang matriks ini adalah namanya matrik transformasi. Kalau bentuknya sudah gini ya, X aksen, Y aksen, kemudian ini XY, maka di sini adalah matrik transformasi. Berarti kalau kalian ditanya matrik transformasi untuk refleksi terhadap sumbu X adalah ini matriksnya. 1, 0, 0 min 1. Gitu ya. Buat apa sih Bu matrik transformasi? Jadi untuk berikutnya ketika kalian akan mencari bayangan
suatu benda yang dicerminkan terhadap suatu garis, maka kalian cukup menggunakan matriks transformasi ini. Nanti ada contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Misal ini, kalian suruh menentukan cermin atau bayangan yang dicerminkan, bayangan titik P min 5,7 dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau kalian mau gambar secara geometrinya seperti ini, min 5,7 di sini kan, kemudian ini cerminnya. Berarti dia ke sini berapa? 7 kan? Berarti ke bawah juga 7. Tapi kan min. Kalau sana 7, ini min. Ininya tetap min 5, nggak berubah. Jadi bayangannya menjadi min 5, min 7. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mencari tapi nggak secara geometri, nggak kita gambar kan, nggak selalu serta-merta kita gambarkan. Ketika kita mau ketika kita mau mencari bayangannya, kita menggunakan apa, Bu? Kita menggunakan matriks transformasi tadi yang kita temukan di refleksi terhadap sumbu X gitu ya. Jadi ini nanti X aksen, Y aksen, seperti yang di sini tadi. Ini kan X aksen, Y aksen, ini matriks transformasinya kali XY. Ingat, yang ini berarti bayangan, kalau yang ini adalah XY-nya, gitu ya. Kemudian, berarti ini tadi, berarti kan ini bayangan, kita mau cari bayangannya, ini matriks transformasinya. Kemudian ini, P-nya, berarti min 5, 7. Benda aslinya, berarti min 5 yang mau direfleksikan ya, min 5, 7. Kemudian bagaimana ya, kita tinggal kalikan, perkalian matriks, jangan lupa ya. Berarti ini 1 kali min 5, kemudian ditambah 0 kali 7. Begitu kan, 1 kali min 5 berapa? Min 5, 0 kali 7, 0. Berarti kan min 5, yang ini 0 kali min 5, 0. Kemudian min 1 kali 7, min 7. Jadi kalau secara matematisnya hasilnya sama, min 5 min 7. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y bagaimana? Sama dengan tadi ilustrasinya. Berarti ini kan ke sini ya. Jadi X, Y jadi apa? Yang berubah apanya nih? Yang berubah X-nya. Misalnya ini kan sepanjang X, berarti bayangannya juga sama kan, jarak benda dan bayangan kan, ini juga sepanjang X. Cuma kan ini kebalikannya, dulu X positif, ini ke sana X negatif. Jadi dulu X jadi min X. Y-nya tetap, ini nggak berubah. Kalau tadi, kalau pencerminan terhadap sumbu X, apanya yang tetap? X-nya. Kalau ini Y-nya yang tetap. Oke. Ilustrasi seperti tadi, berarti ini kan X aksennya jadi min X, Y aksennya tetap ya, jadi Y. Kemudian kita ubah bentuk seperti ini ya, menjadi variabel X dan Y. Oke, penjelasannya sama dengan tadi. Berarti ini kita ubah menjadi bentuk matriks min 1, 0, 0, 1. Ini siapa? Ini adalah matriks transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Begitu ya, transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau tadi contohnya kan memindahkan titik ya, mencari bayangan kalau dicerminkan, mencari bayangan titik kalau dicerminkan terhadap sumbu. Itu kalau itu bisa berlaku terhadap sumbu Y, terhadap kalau garis pencerminannya beda-beda, seperti itu melakukannya. Sekarang kalau mau mencerminkan ini bidang datar itu bagaimana? Misalnya segitiga ABC misalnya ya, mau kita cerminkan, caranya gimana? Kalau misalnya di geometrinya kita cerminkan satu persatu. Ini terhadap sumbu Y, misalnya ini kan berarti kan cerminnya kan yang ini. Berarti A cerminkan ke sana, B ke sana, ya enggak? Pokoknya jarak benda dan bayangan sama. C kemana? Ke sana juga kan, gitu kan? Nanti pindah-pindahnya kemana? Itulah, nah ini, itulah bidang datar yang ditemukan ini. Jadi ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, bentuknya seperti ini secara geometrisnya. Nah, sekarang kalau dengan perhitungan, misalnya kalian agak lama menggambarnya misalnya gitu ya, perhitungan kita bentuk aja seperti ini. Berarti min 1 ini matriks transformasinya ya, ini kan bayangan sama dengan matriks transformasi, ini bawa ke sini. Masing-masing menjadi
kolom ya, berarti 2, min 3, min 5, 2, 5, 7. Kemudian Bu, kita kalikan. Berarti min 1 kali 2, tambah 0 kali min 3 berapa? Min 2, gitu ya. Min 1 kali min 5, tambah 0 kali 2. Hasilnya berapa? 5, dan seterusnya. Jadi nanti bayangannya yang mana? Bayangannya ini. Kolom ya. Nah, ini. Berarti bayangannya 2, min 3, min 2, min 3. Bayangannya min 5,2, 5,2. Bayangannya 5,7, min 5,7. Begitu ya. Jadi, kalau kalian mau mencerminkan bidang datar seperti itu caranya. Ini. Disusun seperti ini. Oke, next. Kemudian, refleksi terhadap pusat koordinat. Siapa pusat koordinat di sini? Ini 0,0. Berarti misalnya Px, Y mau kita cerminkan, berarti kan arahnya ke sini ya. Nah, karena ini sih, ini cerminnya gamanya, berarti kan harus tegak lurus. Dia ke sana, jarak misalnya ini berapa, ke sana juga harus sama, berapa gitu ya. Jarak ini sama, benda dan bayangan. Kita tarik saja. Kalau secara geometrisnya, dari P ke P aksen, kalau cerminnya itu 0,0, maka bayangannya X menjadi min X, Y menjadi min Y. Kalau kita ubah bentuknya seperti ini, maka kita memperoleh matrik transformasi refleksi terhadap pusat koordinat itu min 1, 0, 0, min 1. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini contoh bagaimana mencari bayangan suatu kurva. Kalau yang pertama kan contoh titik direfleksikan. Yang kedua tadi bidang datar segitiga direfleksikan. Nah, kalau di sini yang pusat koordinat kami ambil contoh kurva direfleksikan. Kalau kebetulan ini kurvanya bentuknya parabola. Bisa juga mungkin elip atau mungkin lingkaran begitu ya. Sembarang bebas. Caranya sama, mau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan dan sebagainya, caranya ini sama gitu ya. Nah, bagaimana secara matematis mencari bayangannya? Kalau geometris, kalau udah kurva kalian mungkin udah kesulitan untuk menggambar kurva ini sendiri, kalian harus ada materi prasyaratnya yang menggambar grafik fungsi kuadrat, apalagi misalnya nanti lingkaran atau elip dan sebagainya. Oke, mungkin lebih praktisnya menggunakan secara geometris gitu, secara matematis. Nah, berarti kita menggunakan tadi cara matriks transformasinya. Berarti X aksen, Y aksen. Ini matriks transformasi ya tadi ya. Berarti kita peroleh ini bahwa X sama dengan min X aksen, Y-nya sama dengan min Y aksen. Ini kita jabarkan ya menjadi seperti ini. Kemudian bagaimana Bu? Karena ini kan bendanya kan. Berarti kita ini sebenarnya X sama Y. Nah, berarti kita ganti X ini jadi min X aksen, beraksen begitu ya. Berarti ini nanti jadi Y-nya jadi apa? Min Y aksen. Berarti Y ini kita ganti min Y aksen sama dengan min X kuadrat. Ini ganti min X kuadrat ya. Min X, karena X-nya kan min X. Min X, min 6. Kemudian kita jangan min Y, ini dikuadratkan, jadi X aksen kuadrat, tambah min plus X aksen, min 6, gitu ya. Pokoknya kalau udah beraksen berarti ini persamaan kurva bayangan. Kemudian ini semua dikalikan dengan negatif, hasilnya ini. Kalau sudah ketemu sampai sederhana, tinggal hilangkan saja aksennya. Berarti inilah garisnya. Oke, kita cukup refleksi terhadap pusat koordinat. Nanti minggu berikutnya kita lanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan E, garis Y sama dengan min X, dan seterusnya. Kita coba sampai di sini. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.